saya puasa, saya udah gak makan. Ternyata pada saat jam kamu makan, intake kamu banyak. Berarti kamu nggak defisit. Defisit itu mengurangi jumlah kalori yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MMH, bagaimana kabarnya Anda semua yang sudah menjalankan aktivitas Ramadan, sudah melakukan puasa beberapa hari ini, semangatnya terus bertambah atau justru sudah mulai berkurang ya sedikit. Nah, maka dari itu, di sini Rumah Sakit Mitra Mulia Husada kembali hadir dengan podcast Ramadan Mulia yang tentunya kita akan berbincang-bincang dengan ahli-ahli kesehatan yang mungkin nanti bisa mendapatkan informasi kalian untuk menjalankan ibadah puasanya tetap sehat, tetap kuat dan bogar. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Muningtia Pilianisa Alam. Halo Dok. Jadi kayak beda nih ya temanya jadi halo Dok. Assalamualaikum Dok. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Puasa dong, lancar ya. Terus gimana udah menjalankan ibadah puasa kali ini? Sudah berjalan beberapa hari. Apakah sudah mulai merasakan hal-hal yang bikin lemas atau mungkin semangatnya justru semakin bertambah atau sudah mulai berkurang Dok? Apanya nih? Berat badannya? Iya. Sesuai banget sama tema kita kan. Mungkin sobat-sobat MMH ya yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini, ada yang sebagian mengharapkan menjalankan ibadah puasa bisa menurunkan berat badan. Tapi justru sebagian dari sobat-sobat ini malah merasa, kok berat badan makin tambah ya Dok? Udah puasa seharian, nahan lapar, nahan minum, nahan haus ya, nggak melaksanakan, tidak mendapatkan nutrisi atau mineral seperti hari biasanya. Harapannya ini Lebaran bisa langsing gitu Dok. Tapi kok malah tambah dong. Sama ya. Lebaran bisa langsing, biar makin cantik, biar makin bagus, tapi kok malah tambah gitu berat badannya. Itu kenapa sih Dok? Oke, biasanya jadi kalau orang-orang kan puasa pengennya kurus. Banyak orang puasa nahan lapar, nahan makan, tapi ternyata dia malah gemuk. Kenapa? Iya. Kenapa tuh Dok? Kenapa ya? Pengen tahu ya? Mau tahu dong Dok. Mau tahu banget. Saya terutama sih Dok. Iya aja. Jadi intinya kalau misalnya kita gemuk, pengen kurus, itu harus yang pertama defisit kalori. Defisit kalori itu apa? Mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi. Jadi intake-nya tuh harus lebih sedikit daripada output. Ya, itu. Yang kedua harus tetap olahraga, nggak bisa enggak. Nah, sekarang masalahnya kalau puasa sahur nggak? Sahur Dok. Sahur kan? Biasanya Allah. sahur ya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang nggak sahur nih. Jadi nanti pas berbuka, kayak balas dendam. Gitu ya. Karena mungkin mikirnya gini Dok, sahur itu kan sunnah sih, gitu kan. Tidak wajib dilakukan gitu untuk mereka. Jadi ternyata salahnya di situ ya. Jadi kadang-kadang orang nggak mau sahur, karena nanti biarin aja, nanti aja makannya sehari cuma sekali. Ternyata kalau kita nggak sahur, maka tubuh kita tetap merasakan kelaparan. Sel-sel tubuhnya merasakan kelaparan. Siang-siang nanti lemes banget. Begitu berbuka langsung kayak pengen balas dendam. Semua mau dimakan. Nah, semua yang mau dimakan itu yang menyebabkan berat badannya makin bertambah. Karena apa? Yang mau kamu makan pasti yang kamu beli adalah yang manis-manis. Pasti kan? Kemudian yang berminyak-minyak. Itu. Jadi dua komponen manis dan minyak itu yang menyebabkan kamu naik berat badannya. Karena berlebihan konsumsinya pada saat berbuka puasa. Tuh, dengerin sobat-sobat MMH. Jadi percuma kalau kalian memilih untuk nggak sahur, tapi pas lagi berbukanya justru malah dibabas semuanya ya Dok ya, dimakan semua yang ada di meja makan, itu juga salah gitu ya Dok ya. Mungkin gini, karena kita juga mengalami perubahan yang cukup signifikan ya dalam segala jenis pola nih dalam di bulan puasa, pola makan, pola tidur, semuanya berubah gitu. Untuk perubahan metabolisme saat puasa bisa menyebabkan kenaikan berat badan juga ternyata ya Dok. Bisa, karena kan
harusnya normalnya orang berpuasa jadi dia akan menggunakan energi selain karbohidrat. Jadi dia akan menggunakan energi selain karbohidrat yaitu lemak. Jadi dia lemaknya akan diproses menghasilkan energi. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Tapi ternyata si lemak yang dikonsumsi pada saat berbuka tadi, kan kamu biasanya makannya gorengan kan? Gimana ya, Dok? Yang kepikiran itu lagi, Dok. Ya kan? Terus takjil banyak yang manis-manis kan? Nah, abis itu kamu nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga. Abis itu kamu bobo. Ya, ngerasa ketampar ini sih, Dok. Iya, kan? Padahal siang-siang kamu lebih banyak tidur karena kamu lemas, gitu kan? Okay. Nah, jadi komponen-komponen itu yang menyebabkan kamu jadi perubahan, gitu. Jadi tubuh kamu harusnya mendapatkan karbohidrat untuk sebagai sumber energi, dia berubah, dia ngolah yang lain selain itu untuk jadi energi dan itu menggunakan gimana ya saya ngomongnya? Yang mau bantu ingat tapi saya juga nggak paham lagi, Dok. Yang sederhana aja. Jadi kalau misalnya tubuh kita menggunakan zat energi lain, kalau itu berupa lemak itu oke aja, gitu. Jadi yang dibakar adalah lemak itu oke aja. Tapi banyak-banyaknya sih protein, justru sumber protein yang digunakan sebagai sumber energi dan itu sebenarnya nggak boleh. Oke, kalau tadi kan kita bahas mengenai asupan-asupan ya, Dok, ya, kemudian metabolisme dan lainnya. Tapi kalau misalkan membahas mengenai kondisi tertentu, apakah ada kondisi medis tertentu yang justru kalau kita puasa malah tambah berat badan gitu, Dok? Ada nggak sih, Dok, kira-kira? Kondisi medis tertentu kalau misalnya berpuasa malah nambah berat badan gitu? Justru menambah berat badan. Bisa jadi stroke. Kaget, Dok. Kenapa bisa gitu, Dok? Stroke itu kan nggak sedikit geraknya, gitu. Orang stroke, baru paham. Orang stroke itu sedikit geraknya. Jadi sebenarnya intinya gini loh. Kalau kamu mau menurunkan berat badan, yang pertama kamu yang tadi saya bilang kan, defisit kalori. Kuranginlah makan kamu itu. Sedikit aja, tapi harus tepat waktu. Jadi kamu nggak ada skip makanan. Supaya kamu apa? Supaya kamu nggak lapar banget. Ketika kamu lapar banget, kamu akan balas dendam tadi. Ya, gitu. Jadi kasih nutrisi itu makan pagi, makan siang, makan malam. Itu harus. Jangan ada yang kamu skip. Jadi jam utama makan kamu harus kasih. Kemudian komposisinya. Jadi komposisinya itu harus lengkap sebenarnya. Ada sumber karbohidrat sebagai sumber energi utama, menghasilkan glukosa. Kemudian ada lauk pauk sebagai sumber protein dan lemak, ya. Kemudian ada serat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Nah, itu komponen itu harus ada di dalam piring makan kamu. Oke, penuh ya, Dok, ya? Penuh dong. Jadi makanya, jadi kalau makannya penuh kayak gitu kenyang. Jadi kamu nggak nyari-nyari yang lain. Nah, kemudian kurangin itu yang makan segala jenis tepung-tepungan. Nah, kurangin juga segala jenis makanan yang diolah dengan minyak berlebihan, kayak digoreng-goreng ya. Tuh, kemudian yang terakhir olahraga, nggak bisa enggak. Jadi kalau di panduan itu 150 menit per minggu. Itu Oke, jadi tuh memang banyaknya aktivitas yang harus dilakukan tuh hitungannya seperti itu ya, Dok? Iya, 150 menit seminggu. Gampang loh, cuman jalan kaki doang. Iya, Dok, emang kalau jalan kaki ribuan kilometer mah ribuan langkah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau jalanin aja jangan ya, Dok? Jangan. Nggak bisa, Dok, kalau jalanin doang. Jangan dong, jangan dijalanin aja. Oke, gitu. Kalau tadi kita udah bahas juga asupan, banyak ya saran-saran dari dokter, mulai dari nutrisi yang harus dipenuhi itu seperti apa, agar kita ibadah puasanya tetap lancar dan juga kuat sampai nanti buka. Tapi untuk pola tidur, Dok, benar nggak sih kita yang dengan menjalankan ibadah puasa, pola tidur itu juga mempengaruhi kenaikan berat badan? Karena kalau misalnya biasa ya, kalau kita pola tidur terganggu itu kalau banyak begadang, tuh ujungnya nyemil. Oh. Nyemil akhirnya nggak defisit kalori dong. Masukin kalori.
Betul. Tadi perjanjiannya kan kita mengurangi intake, memperbanyak output. Outputnya olahraga, intake-nya makan. Jadi kalau misalnya kamu bilang, dok saya udah ngurangin makan nih, saya puasa, saya udah gak makan. Ternyata pada saat jam kamu makan, intake kamu banyak. Berarti kamu gak defisit. Defisit itu mengurangi jumlah kalori yang masuk. Oke, gitu. Tuh ya, kalian nih ada juga mungkin teman-teman di luar ya, sobat-sobat MMH yang justru pada saat sahur makannya udah kayak 3 hari ya, bertahan 3 hari gitu dong, dengan harapan ini bisa tahan ini biar nanti buka puasa nggak ngerasa lapar. Jadi asupannya udah kayak orang mau makan bertahan sampai 3 hari. Itu juga salah. Pas pembukaan, pas nanti buka puasa juga harus tetap dikontrol asupan yang Terus mau. cemil ya, hati-hati cemilan. Cemilan tuh banyak yang itu hidden kalori. Misalnya chips atau apa sih, ciki ya, kayak ya makanan ringan lah, menurut kita ringan. Coba nanti dilihat ada nutrition fact atau informasi nilai gizi. Jadi di balik kemasan itu pasti ada nutrition fact atau informasi nilai gizi. Di situ kita bisa lihat dari satu bungkus besar misalnya katakanlah makanan ringan ya, chips itu taruhlah keripik singkong, ya. Enak dok. Nanti kamu bisa lihat di situ 70 gram. Tulisannya 70 gram. 70 gram itu biasanya dia 3,5 serving. Satu servingnya itu biasanya 110 kalori. Kalau kamu makan habis 70, berarti kamu kali 3,5. Nah, berapa tuh sobat? Berapa tuh? Nah, itu namanya hidden kalori. Jadi hidden kalori intake itu yang kayak gitu. Jadi kamu nggak akan bisa defisit ketika kamu masukin energi yang banyak tapi kamu tidak sadari. Biasanya dari cemilan. Makanya makan tuh yang lengkap sudah. Habis itu kan kenyang, nggak cari-cari lagi. Nah, gitu. Dapat tips tuh dari dokter ya. Nah, misalkan nih dok, kita udah berhasil ya menjaga berat badan kita selama berpuasa sampai dengan nanti insya Allah lebaran, sampai dengan ketemu lebaran. Tapi bagaimana sih dok cara menghandle ya untuk efek, ada sih anak-anak muda sekarang tuh nyebutnya efek yoyo. Yoyo? Iya, yoyo. Itu gimana cara menghandle-nya kita? Karena udah jaga berat badan selama bulan puasa, begitu lebaran kok tiba-tiba naiknya langsung drastis gitu loh dok. Gimana dok? Oke. Jadi yoyo itu kayak kita main yoyo. Nurunin berat, ya kan? Turun, cepet dia. Tapi kalau semakin kamu bantingnya kuat, berarti kan turun berat badannya makin cepet, dia akan kembali lagi dengan cepat. Oke. Jadi yoyo tuh seperti itu. Kamu banting lebih kenceng, dia akan kembali lebih cepat. Tapi kalau kamu pelan-pelan nuruninnya, maka dia mungkin nggak akan balik. Artinya apa? Jadi mindset diubah dulu. Mindset kita diubah dulu. Lifestyle modification itu udah pasti. Jadi lifestyle modification itu atur makannya. Sekali lagi, diet. Kamu lagi diet ya? Enggak dok. Kan orang banyak ya, aduh aku lagi nggak makan nih gitu kan. Oh kamu lagi diet ya? Iya aku lagi diet. Kayak gitu tuh kadang dok. Ya jadi kita harus lurusin nih. Diet itu adalah mengatur pola makan, bukan mengurangi makan. Jadi yang namanya diet mengatur pola makan. Jadi seandainya kamu sudah atur pola makanmu, maka nanti kalau pas udah habis lebaran, ya kamu udah ikut sama aturan itu. Harusnya sih begitu, supaya nanti ya nggak naik. Ketika kamu langgar aturan yang sudah kamu bikin, maka yoyo tadi, kamu nih nahan makan, nggak makan, seminggu aja, kurus, pasti kurus. Serius dok? Bisa. Banyak nih teman-teman dok yang butuh juga. Tapi nanti setelah seminggu, apa? Balik lagi, karena kamu makan lagi. Maka aku bilang, diet itu mengatur pola makan, bukan mengurangi makan. Kalau kamu nggak makan, kamu kurus, betul. Kamu kurus karena kamu nggak makan. Tapi begitu kamu makan, nanti kamu gemuk lagi. Jadi kalau makanmu sudah bisa diatur, maka ya insya Allah akan konsisten. Oke.
Duh gimana ya, ini saya juga agak ngerasa tepok gitu dari tadi ya. Jadi balik turun gitu. Iya, jadi yoyo itu begitu. Jadi kalau semakin kamu banting, semakin dia cepet naiknya. Oke. Tapi kamu kalau turunin pelan-pelan, mungkin dia nggak akan balik lagi. Nah, luar biasa bukan sobat, informasi yang sudah dibagikan oleh Dokter Muningtia. Kalau aku sih dapat banget, kayaknya bisa deh langsung diimplementasikan. Bisa ya. Tapi ini butuh konsistensi ya. Itu Jadi ya. pertama, kalau kamu mau diet atau ngatur pola makan, pertama kamu harus niat. Niatmu tuh dilurusin dulu. Niatnya buat apa? Buat sehat. Oke. Iya kan? Kamu pengen sehat, kamu pengen punya umur yang panjang, kamu pengen punya badan yang kuat, kamu nanti umur 40 tahun kamu masih bisa lompat, umur 50 tahun kamu masih bisa naik gunung. Kenapa? Karena otot kamu bagus. Mantap. Karena badan kamu ideal, ya. Betul. Komposisinya lebih banyak otot dibandingkan lemak. Oke. Gitu. Sehingga kamu umur 40 loh, kok kayaknya kamu 30 ya? Ya kan? Gitu kan? Itu sih yang kita harapkan ya. Itu kan? Gitu. Oke, Sobat MMH dan juga Budok ya. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan dan informasi yang Jadi sudah kayaknya dibagikan. aku lagi mau nambah lagi deh. Mau nambah lagi boleh? Kita jadiin closing statement gimana? Budok bisa langsung sampaikan di sini kepada sobat-sobat MMH. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Aku lupa tapi. Gimana nih ya? Atau mungkin ya boleh deh sedikit demi sedikit diobrolkan kembali. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat MMH yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang mungkin punya fokus untuk menurunkan berat badan. Ada juga yang menambah berat badan. Mungkin ada saran-saran atau mungkin masukan dari dokter. Oke, sobat MMH yang terkasih dan tercinta. Jadi kalau misalnya mau menurunkan berat badan, kuncinya yang pertama harus niat. Niatkan dulu kamu mau sehat, cantik, berat badan turun itu adalah bonus ya. Yang kedua, kamu harus konsisten. Konsisten dalam artian kamu konsisten untuk defisit kalori. Jadi diet itu adalah mengatur pola makan. Makanan apa yang kamu harus konsumsi itu kamu atur. 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Jangan lupa makan buah dan sayur. Itu penting. Yang kedua, kamu harus rajin olahraga. Minimal berapa? Minimal 150 menit seminggu. Olahraganya apa? Kardio. Jalan biasa. Jalan kaki. Santai aja, nggak usah sampai keringetan, nggak usah sampai ngos-ngosan. Tapi kalau kamu mau bodybuilder, kamu mau bikin supaya kamu lebih sehat, otot kamu lebih kebentuk, nah kamu boleh tuh pakai resistance ya. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu itu oke banget. Supaya apa? Supaya kamu bisa awet muda. Di usia 40 tahun, kamu kayak 30. Ih, keren. Terima kasih Dokter Muningtia ya dengan informasinya. Dan juga untuk sobat-sobat MMH, kita akan terus hadir podcast dari Rumah Sakit Mitra Mulia Husada. Kalian mau tahu isi podcast selanjutnya seperti apa? Pokoknya tunggu aja terus tayangannya. Kalau begitu, saya Kanang Aprilasi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast lainnya. Dah.